Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang tanaman cengkeh sebagai penghasil minyak atsiri yang disusun oleh Rahmalia NIM D500 180 144 dan Melia Endah D500 180 164 dan yang terakhir Febia Zahra NIM D500 180 173 dari mahasiswa Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Langsung saja, yaitu pertama-tama kita akan membahas tentang sumber tanaman cengkeh itu sendiri. Tanaman cengkeh atau nama latinnya Syzygium aromaticum merupakan tanaman perkebunan atau industri berupa pohon dengan famili Myrtaceae. Beberapa pendapat mengatakan bahwa pohon cengkeh ada yang berasal dari Maluku Utara, Kepulauan Maluku, Filipina, atau Irian. Adapun pohon cengkeh dapat tumbuh dengan ketinggian 10-20 meter, tangkai buah pertama hijau dan merah jika bunga sudah mekar. Cengkeh akan dipanen jika panjangnya sudah mencapai 1,5-2 cm. Ya, lanjut pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang cara-cara pembudidayaan tanaman cengkeh itu sendiri. Di sini kami menyimpulkan terdapat 4 tahapan pembudidayaan tanaman cengkeh. Yang pertama yaitu ada persiapan lahan, yang kedua ada penanaman, yang ketiga perawatan, dan yang keempat ada pemanenan. Baik, akan kita lanjutkan pembahasan tentang pembudidayaan tanaman cengkeh, yaitu tentang persiapan lahan. Poin penting di sini terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, persiapan lahan pada cengkeh dilakukan sebelum 2 bulan penanaman cengkeh. Lahan yang baik ialah lahan yang berada di area terbuka dan memperoleh sinar matahari yang cukup, bebas gulma atau hama, bebatuan, dan tanaman pengganggu lainnya, serta dilakukan penggemburan dengan pupuk kandang. Yang kedua, pembuatan lubang tanam, yaitu ukuran yang biasa digunakan berkisar antara 60-80 cm panjang, lebar, dan kedalamannya. Seperti contohnya di sini 60 x 60 x 60 cm atau 80 x 80 x 80 cm atau 80 x 80 x 60 cm. Dan poin ketiga adalah 2 minggu sampai 1 bulan sebelum tanaman diberi pupuk kandang sebanyak 5-10 kg per pohon. Untuk mengatur kelebihan air, perlu dibuat saluran drainase yang cukup. Poin kedua tentang pembudidayaan tanaman cengkeh yaitu adalah penanaman. Di sini penanaman dilakukan dengan perlahan dengan cara memasukkan bibit cengkeh unggul pada cekungan-cekungan tanah di lahan penanaman, lalu ditutupi dengan tanah yang dicampur dengan pupuk kandang. Penanaman sebaiknya dilakukan pada saat masuk musim hujan. Yang ketiga yaitu perawatan. Lakukan perawatan secara intensif dari usia tanaman 1-4 tahun. Lakukan penyiraman yang cukup pada tanaman cengkeh yang masih muda dan kondisi tanah harus lembab. Yang kedua, membersihkan lokasi sekitar tanaman dari gulma dengan mencangkulnya secara rutin. Selain itu, lakukan pemberian pupuk secara berkala. Selama 2 tahun pertama, lakukan pemupukan setiap 4 bulan sekali. Lalu, pupuk itu dibenamkan mengelilingi pohon cengkeh yang sama dengan lebar tajuk. Pupuk yang digunakan yaitu terdiri atas nitrogen, fosfor, serta kalium. Ketiga unsur itu memiliki peran yang sangat penting dan dapat memenuhi kebutuhan dalam pertumbuhan dari tanaman cengkeh tersebut. Proses terakhir dari budidaya tanaman cengkeh yaitu pemanenan. Produk utama cengkeh adalah bunga, yang pada waktu dipanen kadar airnya berkisar antara 60-70%. Waktu yang paling baik untuk memetik cengkeh adalah sekitar 6 bulan setelah bakal bunga timbul, yaitu setelah 1 atau 2 bunga pada tanamannya mekar.
dan warna bunga menjadi kuning kemerah-merahan dengan kepala bunga masih tertutup, berisi dan mengkilat. Pemungutan bunga cengkeh dilakukan dengan cara memetik tangkai bunga dengan tangan, kemudian dimasukkan ke dalam kantong kain atau keranjang yang telah disiapkan, menggunakan tangga segitiga atau galah dari bambu, serta tidak merusak daun di sekitarnya saat pemetikan tersebut. Waktu panen sangat berpengaruh terhadap rendemen dan mutu bunga cengkeh serta minyak atsirinya. Selanjutnya yaitu proses produksi minyak cengkeh. Langkah pertama mulai untuk melakukan proses penyulingan. Untuk proses penyulingan ini dilakukan dengan cara memanaskan bahan baku dan air yang dimasukkan ke dalam ketel dan dipanaskan. Lalu selanjutnya yaitu pada proses pemanasan biasanya menggunakan bahan bakar dari limbah daun cengkeh yang telah disuling sebelumnya ataupun menggunakan bahan bakar lainnya. Yang selanjutnya yaitu nantinya uap air dan uap minyak daun cengkeh akan mengalir dari pipa masuk ke dalam kondensor. Kondensor itu berupa kolam. Selanjutnya, semakin lama uap minyak dari daun cengkeh dan uap air berada di dalam kolam pendinginan, semakin baik proses kondensasi yang nantinya terjadi. Air kolam wajib terus dijaga supaya tetap berada pada suhu yang dingin. Kondensasi ini nantinya mengubah uap air dan uap minyak daun cengkeh dalam bentuk cair berupa minyak cengkeh, juga air yang ditampung di dalam drum. Selanjutnya, teknik pengambilan minyak. Proses ekstraksi dan pemurnian minyak bunga cengkeh menggunakan alat ekstraktor soklet karena untuk efisiensi waktu, kemudahan dalam perangkaian alat, dan proses pengambilan pelarutnya yang relatif banyak. Proses ekstraksi bunga cengkeh menggunakan pelarut N-heksana. Proses ini berlangsung pada kondisi operasi 150 derajat Celcius sampai 160 derajat Celcius. Karena titik didih N-heksana 69 derajat Celcius, sedangkan titik didih minyak cengkeh 253 derajat Celcius. Sehingga diharapkan pada kondisi operasi tersebut, N-heksana dapat menguap dan minyak dapat terambil semaksimal mungkin. Proses ekstraksi dilakukan sampai warna pelarut menjadi seperti semula. Siklus yang terjadi pada ekstraksi bunga cengkeh mencapai 15 siklus dengan waktu kurang lebih 80 menit, sehingga diperoleh minyak bunga cengkeh yang berwarna hijau kekuningan. Selanjutnya yaitu manfaat minyak cengkeh. Yang pertama, untuk sistem kekebalan tubuh. Sifat antivirus dan kemampuan membersihkan darah dari minyak cengkeh akan meningkatkan resistensi tubuh terhadap banyak penyakit. Antioksidan yang terdapat dalam minyak esensial ini akan membersihkan radikal bebas berbahaya. Yang kedua, pencegahan infeksi. Karena bersifat antiseptik, minyak cengkeh juga berguna untuk luka, kudis, infeksi jamur, memar, biang keringat, dan lain sebagainya. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengobati gigitan atau sengatan serangga. Yang ketiga, gangguan pencernaan. Minyak cengkeh juga efektif untuk mengobati secara tradisional masalah terkait lambung seperti cekukan, gangguan pencernaan, mabuk, dan perut kembung. Selanjutnya, untuk kosmetik, minyak cengkeh banyak ditambahkan ke dalam krim, kosmetik, dan lotion, dan umumnya juga dikenal sebagai minyak pijat yang baik untuk membantu mengurangi rasa sakit dan stres. Yang selanjutnya, cengkeh untuk rambut. Minyak cengkeh ini juga berkhasiat untuk kesehatan rambut. Minyak cengkeh bisa dijadikan sebagai kondisioner dalam memperbaiki berbagai masalah terhadap rambut seperti untuk menghitamkan rambut, memperbaiki rambut yang kering, dan mencegah rambut rontok. Yang selanjutnya yaitu untuk menghangatkan tubuh. Dengan mengoleskan minyak ke bagian tubuh yang dingin juga cukup efektif untuk memberikan rasa yang hangat pada tubuh. Komponen utama minyak cengkeh.
Minyak daun cengkeh mengandung komponen utama yaitu eugenol sebanyak Dan yang terakhir 80 daftar sampai pustaka. 90%. Sekian presentasi yang Komponen dapat yang kita lain yang sampaikan. terkandung Kurang dalam lebihnya minyak mohon cengkeh maaf. yaitu Wassalamualaikum eukaliptol warahmatullahi sebanyak wabarakatuh. 5,8